Bineka Tunggal Ika. Bina itu dari bahasa Arab, namanya bangunan. Bangunan, konstruksi. Bahasa Sanskerta juga bangunan. Bina itu bangunan, ya. Nek ene loro jamak bangunan-bangunan, bina. Ya. Jadi bunyi aslinya di kitab Sutasoma kalau tidak salah itu Bina Ika Tunggal. Nek arep sing bener meneh Bina Ika Esa. Bermacam-macam bangunan suku, agama dan semuanya itu menyatu menjadi satu esa. Jadi Bineka Esa ngono jane. Ning nek iku diterapkan jadi konstitusi baru, piro biayane ge ganti sembarang iku. Surat kopi wis ganti sak kok dadi proyek meneh, dikorupsi meneh, gak karu-karuan wis babah wis ngene wis ngono ya. Wis babah wis. Nah, nek ketuhanan yang maha tunggal, Gusti Allah ana lorone ta gak? Ana Gusti Allah sing iko dudu rek sing iko lho Gusti Allah. Mosok lek gak Tuhan yang maha tunggal, lek tunggal gak ana lorone rek. Tunggal itu nek bahasa Arabnya ada bahasa Arabnya rek. Tunggal itu the only kalau bahasa Inggrisnya. Angel ya Pak ya? Angel. Ya, maka di Arab kan ada wahdahu la syarikalahu, ada kelanjutannya. Wahdah satu, la syarikalahu, tidak ada duanya. Jadi wahdah. Iya, wahdah. Sodaqowah wahdah kali itu wahdah. Oh, iya, duduk lah. Jadi jane nek sing rodok bener secara ilmu bahasa ketuhanan yang maha tunggal. Terus nanti Bineka Esa. Gak ada Ika lagi. Ika itu lah Iko. Lu kan Bina Ika Tunggal Ika. Double PT ayam. Bilangun wah. Mangan badok. Kudune situ ae lah ngono. Terus gak apa-apa, tapi itu sekedar bahwa kita itu sembrono soal kata-kata. Jadi kita itu dulu bikin negara itu rodok kesusu, ya, kejunggel-junggel ya. Wis akhir sak onoke wis babah. Itu. Sing penting dadi iki mumpung Jepang dibom iki lah ngono. Terus ayo diproklamirkan ngono ya. Sampai-sampai keliru kabeh. Misalnya saiki Pak Muzamil di Quran disebut berapa kali afala ta'qilun kira-kira? 10 kali ada? Ada. Lebih ya? Lebih ya. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tubsirun. Saya mau ambil contoh afala ta'qilun dulu. Afala ta'qilun itu apa maknanya? Tidakkah engkau afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Tapi itu kata kerja loh Pak. Iya. Takil itu kata kerja loh. Mestinya terjemahkan dengan kata kerja juga. Ya. Terjemahan yang umum kan apakah kalian tidak berakal. Padahal mestinya kan itu kata kerja. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengakali? Wes, angel dong di bahasa Indonesia ini. Si, gini ya. Ya sih ya, ya dieling-eling ya. Apa sing bedakno kewan karo menungso? Akal. Akal tahu tak? Ke wedhus duwe utek ta gak? Duwe. Lak senenganmu ah. Tapi iso mikir ta gak? Berarti mikir itu alatnya otak atau bukan? Ayo, nek ngono mikir nganggo apa? Ayo. Nalari sing ndi, sebelah ndi nalari? Ayo sing jelas. Mulane wong modern ini gak tahu jelas. Ayo sing jelas. Wedhus duwe utek tapi gak iso. Ya, lah nek ngono menungso mikire nganggo apa? Akal. Berarti akal itu bukan otak. Ayo, nek ngono ndi akal iku? Ndek ndasmu. Ndek sirahmu lah maksudku. Ayo ya apa? Ayo sing ndi? Softwarenya itu apa? Pernah disebut di ilmu kedokteran, ilmu biologi, tahu? Pernah ada? Tidak pernah ada.
Kan selalu otak mereka bilang, ada otak kanan, otak kiri toh saiki. Ayo, nek kanan apa? Sing emosional kanan, sing intelektual kiri ngono toh. Lho kok otak, kok gak nyebut akal? Iki berarti ilmuwan iki wong ta wedhus. Nek wong kan nyebut akal bukan otak, akal kanan, akal kiri lah kok ngomong otak. Wong buktine wedhus duwe itu gak iso mikir. Ayo, mulane kudu ditandani rek. Pengetahuan manusia mengenai dirinya itu kudu ditandani, kudu gelem ngakoni Gusti Allah kon. Yang disebut akal adalah otak yang dikei listrik karo Gusti Allah. Gelombang elektromagnetik di sini. Terus ya, itu namanya software. Software tekan di iso teko awakmu. Gak iso, kamu hanya dikasih kebenaran dari mana Pak Muzamil? Al-haqqu min rabbika. Adakah di Quran ayat yang mengatakan kebenaran ada pada manusia? Tidak ada. Yang ada adalah kebenaran berasal dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Al-haqqu min rabbika. Selalu al-haqqu min rabbika. Tidak ada yang lain. Jadi yang disebut software itu adalah limpahan dari Allah, dari langit. Kalau bayangan saya gini getar terus lah iki. Ono nek kon rodok bekat didik keri iki rodokan. Ini terus menerus. Mulane kon nek nyun sewu ya iki mergo aku lak mbahmu. Kon nek meluk aku salaman karo aku lak ndasmu kok kon ngenekno aku to. Ya ta gak? Kok gak wetengmu? Kok kenemu? Karena kau punya pengetahuan naluri yang mengenai ubun-ubun. Mulane mbok biyen nek gendong bayi sing paling dilindungi bun-bunan. Karena ubun-ubun itulah tempat di mana Allah memancarkan gelombang elektromagnetik yang dalam bahasa agama disebut ilham, hidayah. Apalagi Pak? Wahyu, karomah, maunah, fadilah dan seterusnya. Itu lewat kene iki. Mulane wong Jawa gak gelem dicekel ndase. Kita mboten. Wong Jawa gak gelem dindas-ndasi. Kono gak percaya, meneh kepethuk rektor terus ya napa Pak saya kabar itu. Ayo, nek gak langsung ditonyo sampean. Iya ta gak? Wis langsung kan ditokno wis gak iso wis langsung lulus kan ya tanpa ijazah kan ya. Ya tak gak. Wong Jawa itu cirinya adalah gak gelem dindas-ndasi. Ini gak ilok, ini kok cekel gak ilok. Ini batal sejak ada sepak bola profesional. Angger mari jegal dimarani terus ngene. Iki sing gara iki. Ya tak gak. Angger bal-balan lak ngono sing dicekel ndase ya. Mulane dengkul apa nek nyekel iki aja ndas. Ngono. Iki temenan ra iki. Hancur kita. Jadi makanya pendidikan kita ini bisa merupakan bagian dari penjajahan. Kalau kita tidak hati-hati, seluruh urusan pendidikan modern nasional ini berasal dari adopsi dari barat. Dan harus hati-hati apa sing kira-kira positif dan apa sing negatif harus kita ketahui. Kini gak nerus nopo sing mbah-mbah biyen lakoni kok. Lak biyen wis ana pesantren. Tolong Pak Muzamil ceritakan tentang salaf. Ya, bahwa salaf itu kuncinya bahwa salaf itu bukan pesantren kitab kuning. Tolong supaya teman-teman tahu urut-urutannya pendidikan kita dari mbah-mbah sampai saiki iki. Ya, gini, kan ada istilah salaf gitu ya. Seperti kalau pesantren itu sekarang kan di Kemenak itu membagi pesantren, ada pesantren salaf, ada pesantren modern, ada pesantren kombinasi. Ya. Nah, yang di dalam terminologi Kemenak itu yang dimaksud pesantren salaf itu pesantren yang hanya mengajarkan kitab kuning, yang materinya itu hanya akidah, fikih, terus akhlak ditambah ilmu alat itu nahwu dan sorof, mulai dari yang terendah jurmiyah, imriti, alfiyah dan seterusnya. Terus apa? Yaitu tidak klasikal, modelnya sorokan dan wetonan. Itu dianggap sebagai pesantren
salaf. Kemudian kalau modern, pesantren modern adalah pesantren seperti Gontor. Maka pesantren Gontor disebut pesantren modern karena di Gontor ada IPA, ada matematika, ada fisika dan seterusnya jadi satu, gitu ya. Nah kemudian Kemenak maksudnya pesantren yang kombinasi itu pesantren yang mengajarkan kitab kuning tadi, terus di dalamnya ada sekolahnya, ada SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah ini sebetulnya kan jebakan, gitu ya. Istilah modern dan salaf itu jebakan. Terus kita menganggap sekolah itu lembaga pendidikan modern. Kemudian kalau pesantren itu lembaga pendidikan apa? Tradisional, ya apa enggak? Ya apa enggak? Loh, kalau modern itu maju, hebat, top gitu ya. Kalau tradisional tuh kuno, waktu ketinggalan zaman. Nah kan gitu ya. Padahal sekolah itu dari mana? Sekolah itu kan dari penjajah. Ya apa enggak? Sekolah itu ada sejak ada Belanda. Sebelum ada Belanda orang belajar di mana? Pesantren. Nah kira-kira orang sebelum ada sekolahan, orang Indonesia sudah bisa matematika enggak? Bisa dong, ya kan? Bahkan sebelum ada pesantren, zaman Mojopahit sudah bisa perang, berarti kan sudah bisa teknologi, bisa bikin tombak, bisa bikin kapal, bisa segala macam kan? Mesti sudah belajar matematika. Ada contoh yang sangat tidak bisa dilawan oleh orang modern, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur. Kon itu ngentok kon gak iso. Aja meneng gawe kan. Ya, itu matematika, fisika, presisinya segala macamnya itu melebihi kemampuan arsitek zaman sekarang. Ya, jadi ojo pisan-pisan kon ngarani mbah-mbahmu iku goblok, terus dapurmu iku pinter. Ini rek ya. Ojo bagusi ya rek ya. Wes ngene wis. Tulungagung ini kota yang bahkan lebih moncer daripada Kediri. Ini maju banget Tulungagung, gedung-gedungnya banyak. Ya, tepuk tangan ya. Saya aku takon Tulungagung, Surabaya, Jakarta, Borobudur itu sudah 14 abad dan utuh, tetap berdiri tegak, tidak miring, tidak ya apa. Aku takon sing kira-kira 14 abad meneh iku ndek kene iki gedunge jek ana iku sing endi? 14 abad loh. Jadi Mojopahit Borobudur itu dibikin bersamaan dengan hidupnya Rasulullah di abad itu sama. Selesainya diresmikan kira-kira waktu Khalifah Umar ya. Jadi itu bareng dengan peradaban sini dengan Arab pada waktu itu, dan itu lebih hebat daripada kita sekarang. Kon gak iso kon gak kayak Borobudur, gak iso belas, detailnya pun gak bisa, makronya pun gak bisa. Saiki ngitung jumlah, ya apa carane nganggo semen tak gak nganggo semen iku. Ya apa iku nganggo kelet iku, ya apa watune sak suwene iku. Ya. Itu ada teorinya sendiri semua ya. Ini contoh aja. Jadi Pak Muzamil, intinya dari salaf tadi, tolong Pak Muzamil jangan bahwa dulu kita juga yang namanya pesantren sudah belajar semuanya, ya matematika, ya biologi. Betul. Cuma ya itu tadi sejak Belanda datang, terus yang dari Belanda kita anggap sebagai modern, yang milik kita anggap tradisional. Terus kalau pesantren tadi, salaf itu diidentikan dengan keterbelakangan. Padahal salaf kita itu kan top. Peradaban dunia maju itu kan karena salafnya Islam. Salaf itu Islam yang zaman sahabat, gitu ya. Zaman para tabi'in, gitu ya. Siapa yang mengajarkan matematika? Kan dari Islam. Siapa yang mengajarkan kedokteran? Itu dari salafnya umat Islam. Salaf itu umat Islam terdahulu. Barat masih dalam kegelapannya. Nah, oleh karena itu ini yang kita harus hati-hati dengan pendidikan yang ada, gitu ya. Ini bagian dari propaganda Belanda, dan pendidikan yang ada ini sebetulnya bagian dari instrumen penjajahan Belanda kepada kita. Maka kalau kita tidak hati-hati, kita akan kehilangan kekuatan kita dan kita meninggalkan yang milik kita. Begitu saya kira. Kalau ngomong konteks dan wilayah rohani, sholawat itu termasuk tasbih apa tidak?
tasbih kepada Allah itu di dalamnya ada nggak sholawat kepada Nabi? Bisa nggak itu? Maksudnya jadi gini kan, saya bertasbih kepada Allah. oh iya Ya. sin Ya. bikin sin, Bukan tasbih, Iya. tasbih. ya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam selawat gitu ya. Karena gini, jangankan kepada Nabi Muhammad ya, tasbih itu kan mengagungkan Allah, mensucikan Allah gitu ya. Sebagai bentuk kita mengakui sebagai ciptaan Allah, kita menganggap yang maha suci itu Allah taala. Nah, kita menghargai orang tua saja itu tasbih kepada Allah. Kalau disambungkan kepada Allah bahwa orang tua itu bagian dari petugas Allah kepada kita, gitu ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW, gitu ya, pembimbing kita, rohani kita, keilmuan kita, lahir batin kita. Nah, maka berselawat kepada Nabi bagian daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksudkan, ada legitimasi dari Ketua Baksul Masail Nahdlatul Ulama. Kon ngagumi Allah tapi gak ngergani wit-witan, bener tak gak? Kon nek anjane syahadat kepada Allah ya kudu ngergani semua ciptaan Allah, ya tak gak? Kon bersyukur ono banyu, bersyukur ono wit-witan, kan begitu, ono angin. Jadi tidak bisa dipisahkan Allah dengan ciptaannya. Apalagi salah satu ciptaan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya dan paling dicintainya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, iki aku njaluk rumus ngene iki cek iso jelasno sampean opo selawat kok nganggo musik dengan aransemen. Iki mang nek genre apa iki marhaban? Fusion. Jadi ini musiknya syaire marhaban ya Rasulullah, tapi musiknya musik barat, fusion. Aku takon, musiknya tadi itu mensupport apa mengurangi? Mensupport. Jadi gini, Allah mengatakan, Pak Muzamil, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ma, bukan man Ya. Kalau ma berarti mannya termasuk. Ya. Ya. Betul. Jadi apa saja, ya binatang, ya tumbuhan, ya langit, ya gunung, ya manusia, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. gitu ya. Mulane Kiai Kanjeng ngejak gamelan niku, ngejak kendang, ngejak gitar bertasbih kepada Allah. Ejak diuring-uring. Kabeh dijak mosok kontok sing kate rono. Kan gitu. Kok mosok kontok sing kate nang Gusti Allah. Wit-witan ya kudu iki logam, iki wesi, ana kayu elek ya toh. Sak piturute bertasbih kepada Allah. Jadi sholawatan itu iso nganggo musik lengkap dengan aransemen apapun, asal niatnya tepat bertasbih kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Iso nganggo terbang tok ya oleh, gak masalah. Gak adek musik blas ya oleh. Ya. Suara banter bareng ya oleh, banter ijen ya oleh, gak adek suara blas ya oleh. Bener tak gak? Ndek njero ati tok ya wis oleh. Ya wis dadi. Cuman mosok aku kate selawatan ndek ngarepmu ndek njero ati. Lak gendeng jenenge aku. Maka beda sholawat dan sholawatan. Ya, Beda. bahasa Indonesia itu. Iya, kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam hati itu sholawat, gitu ya, bersolawat. Tapi kalau sholawatan ya orang banyak, gitu ya. Kalau bersama orang banyak ini namanya sholawatan. Kalau dalam hati sendirian itu namanya sholawat. Itu bahasa Indonesia seperti itu. Sama dengan bahasa Indonesia itu kalau rambut sedikit itu rambut, tapi kalau banyak rambutan. Nah kan gitu ya. Duri kalau satu, ya apa enggak? Kalau ada buah yang durinya banyak namanya durian. Nah kan gitu. Iya aneh. Ya rambutku sambre ya tetap rambut. Ya, gak apa-apa tapi Madura gak masalah. Boleh. Tapi intinya adalah ada aplikasi budaya dari agama. Ya ini tolong
Nanti kalau ada aliran-aliran baru datang ustadz-ustadz ngomong budaya jangan dicampur aduk dengan agama, jawabmu ya apa? Kan kudu bedanya agama karo batasnya agama dengan budaya. Misalnya ini, kan masjid sembayang nutup aurat, terus oleh menutup aurat itu nganggu budaya tak? Masa nganggu belara kok kayak nutup, itu pun budaya karena keputusan untuk mengambil belara menjadi pakaian itu keputusan budaya. Jadi menutupi aurat itu peristiwa budaya, jadi nggak bisa budaya dipisahkan dari agama. Sajadai budaya tadi itu hasil karya budaya apa bukan? Budaya. Masjid itu karya budaya. Kok ono sing ngarani jangan dicampur aduk, terus caramu ya apa? Oleh beragama negara anggo budaya. Qiraah budaya tadi itu budaya, lagu itu budaya. Jadi kan masih kan gak ada lagu ngimami bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim masih yang ngono jenenge rap itu tetap budaya ya tak gak iso kan menghindari budaya bang, begitu kan urip berbudaya itu ndak bisa tidak. Lah iya, wis ket bayi kan langsung berbudaya. Tangis itu bagian dari budaya manusia atau bukan? Tawa, guyu, nangis, mewek, bagian dari budaya atau bukan? Ono guyu misalnya macam ono. Budaya apa bukan? Kon lahir teko rahim ibumu kan langsung berbudaya. Mosok kan lahir terus mesti nangis meskipun belum pernah diselidiki apa sebabnya bayi lahir kok mesti nangis. Bayangno nek ana sitok sing maca Pancasila. Bayangno begitu lahir sret Pancasila. Nah, Melayu sak omah ya, sak dukun-dukune Melayu ya. Apa meneh guyu, wis tambah Melayu kabeh. Anak sing kira-kira memperkirakan menafsirkan apa sebab bayi kok nangis? Apa rek? Kelilipan. Lah kon niku nggawa apa ndek kono? Kok sampe nggawa anu ta pari ana dedeke ta? Nek dugaanku sing paling apa? Getun ndelok bapake. Lah kok iku ya karek guyon rek. Lah mesti gak ero to ya, nggak mungkin kita sepakati apa sebabnya bayi nangis, nggak mungkin kita sepakati jangan berdebat, berkelakar saja lah ngono. Berkelakar saja. Nggak mungkin kita ketahui itu sebabnya apa, gak ono jawabane. Ayatnya gak ono, hadisnya gak ono bahannya, jadi gak usah diperdebatkan. Baba-baba ta, nangis ya baba, sebabnya apa ya baba. Wong kon yo bayimu nyusu yo gak melok murui. Ono ta ibune murui nak. Nyusu adalah dua bibirmu dekatkan kepada pentung. Pendeng. Aku nek sampai keliru, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berabad-abad jauh sebelum Al-Quran dan kitab-kitab lainnya difirmankan, jauh sebelum ada interaksi budaya antar manusia, alam, dan makhluk-makhluk lainnya yang memproduksi kata, Adam alaihi salam diajari Allah nama benda-benda semuanya. Yang benar nama benda-benda ataukah nama-nama benda? Kemudian Adam menuturkannya kepada para malaikat
Dan Allah menyuruh para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar dan bersungguh-sungguh. Dan para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 32. Atas kesadaran dan konsep yang bagaimana yang membuat para malaikat menyatakan pengakuannya, La ilma lana illa ma'alamtana, didahului dengan pernyataan Subhanaka, kemudian Allah sendiri mengujungi ayat firman-Nya itu dengan penegasan bahwa Ia Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sudah pasti tidak mungkin tidak ada kaitan konsep dan makna antara dan dalam urutan sejumlah potongan narasi firman itu. Apakah mungkin itu berarti limpahan ilmu dari Allah kepada hamba-Nya diniscayakan atau dipersyaratkan oleh kesucian? Apakah Allah menganugerahkan ilmu hanya kepada hamba yang suci? Apakah ilmu berkompatibilitas dan berrelevansi dengan kondisi suci, dengan kadar dan gradasi yang berbeda-beda? Tentu juga suci dan kesucian dalam arti yang hakiki dan substansial pada pandangan Allah. Tidak terbatas pada kesucian fikih secara hukum atau syariah, di mana hadas kecil dinetralisir dengan wudhu dan hadas besar dibatalkan dengan mandi besar. Kesucian yang dimaksud mungkin mengacu kepada kondisi kejiwaan dan sikap hidup dengan originalitas, kemahlukan dan otensitas perilaku kebudayaan manusia. Sedemikian luas kemungkinannya. Kesucian yang dimaksud bisa secara sederhana dipahami sebagai kejujuran diri, sikap apa adanya, tidak ada yang dipalsukan, tidak ditutupi dengan kemunafikan kultural, atau mungkin bahkan tidak dibumbui, tidak dihias, diwangi-wangikan, diindah-indahkan dengan gimmick misalnya. Manusia berpakaian bukanlah dengan maksud menutup-nutupi tubuhnya. Wanita mengoleskan make up karena ia ingin memperindah tampakannya. Tidak berarti ia memalsukan originalitas ciptaan Allah. Kecuali wanita yang pakai make up lantas meyakini bahwa yang tampak dengan make up itulah wajahnya yang asli, bukan yang dilapisi dengan make up. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada prok tafsir atau tadabur yang persis dengan apa yang sejatinya dimaksudkan oleh Allah. Dalam nuansa ayat tersebut, kemahasucian Allah diteguhkan untuk menjadi landasan kejadian dan peristiwa di mana Allah melimpahkan ilmu kepada hamba-Nya, baik malaikat atau manusia ataupun jin. Dan aturan itu dipagari oleh Allah Maha Mengetahui, tapi juga dimerdekakan dengan Allah Maha Bijaksana. Innaka antal alimul hakim, alim dulu baru hakim. Pengejawatahannya ke kesadaran kita, mungkin manusia menyadari batasan dirinya dan keterbatasan kehidupan, baru melangkahkan kemerdekaan. Prinsip dan filosofi kependidikan di keluarga maupun di sekolah pertama-tama mengajarkan pengetahuan dan kesadaran tentang batas dan keterbatasan manusia. Baru kemudian pintu kemerdekaan dibuka. Karena yang Maha Tahu hanyalah Allah, sedangkan kita hanya tahu sangat terbatas, maka setiap ilmu dan gerakan kebudayaan di muka dalam kehidupan manusia jangan keburu bernafsu dengan kemerdekaan. Sebelum mematangkan pengetahuan dan kesadaran,
tentang batasan dan keterbatasan. Kalau kembali kepada pendunungan di atas, bahwa ilmu dari Allah berkompatibilitas atau diperjodohkan hanya dengan kesucian manusia, maka kadarnya pastilah kesucian dalam batasan diri manusia dan keterbatasan kehidupan. Kesucian maksimal yang bisa dicapai oleh makhluk Allah mungkin bisa digali dari pernyataan para malaikat ketika bertanya tentang pengangkatan Adam dan keturunannya menjadi khalifah bumi. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Perjuangan menuju kondisi suci itu misalnya, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau. Atau yang lebih menuju sempurna adalah sifat malaikat yang dirumuskan oleh firman Allah. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan hanya apa yang diperintahkan. An-Nahl ayat 50. Ada macam-macam kemungkinan sikap dan perilaku makhluk. Ada yang mengerjakan hanya yang diperintahkan, ada yang tidak mengerjakan kecuali yang diperintahkan. Ada yang mengerjakan apa saja kecuali yang dilarang oleh Tuhan. Bahkan kemungkinan ada yang mengerjakan justru yang dilarang dan tidak mengerjakan yang diperintahkan. Itu di luar etos peradaban manusia modern. Para malaikat mengerjakan hanya apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat tidak dianugerahi enaknya hidup sebagaimana manusia yang dikasih 5 opsi: wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, dan haram. Adapun kita orang yang biasa dan awam merespon hal tersebut semua secara bersahaja juga. Yang penting langkah kita sebagai manusia, kita upayakan semaksimal mungkin lebih mendekat menuju Allah dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Bagaimana menjalani hidup yang lebih baik, lebih benar dan lebih indah, lebih tepat, lebih bijaksana, syukur mendekat ke kesucian supaya bisa membangun frekuensi jiwa yang berjodoh dengan ilmu, hidayah, dan tuntunan Allah. Semoga meskipun kadarnya tidak tinggi, tapi pencapaian kesucian kita membuat jiwa kita diperkenankan untuk menjadi wadah ilmu dari Allah. Semua manusia menjalani hidupnya di dunia dengan sikap bermacam-macam. Ada yang sok pintar, sok berdaulat, dan sok mandiri. Pokoknya hidup dan berjuang di dunia tidak perlu tahu atau mempertimbangkan akhirat. Ada yang cuek, ada dan tidak peduli-peduli amat pada asal-usul maupun ujung kehidupannya. Ada yang menghayati dengan berakhir sedih dan merasa sengsara. Yang lain menyelaminya dengan menemukan kerendahan hati, sangka baik, patuh, pasrah, dan bahagia. Para janin kemudian menjadi bayi, bertumbuh menjadi balita, remaja, dewasa, dan tua. Sementara itu Allah sendiri tak pernah berhenti menyebarkan rahmat, melimpahkan petunjuk demi petunjuk tanpa bisa dimatematikkan oleh manusia. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nahl ayat 18. Masalahnya kebanyakan manusia tampaknya memang tidak berminat dan tidak saling memberikan dorongan atau rangsangan untuk menghitung nikmat dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah. Bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Hajj ayat 1. Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian
segala sesuatu bertasbih kepadanya. Jelas Allah Maha Perkasa, tapi anehnya kok bijaksana. Kalau kita kuat dan perkasa, kecenderungannya adalah mentang-mentang, adigang adigung adiguna. Kalau kita dihormati, diabdi atau apalagi disembah-sembah seolah-olah kita ini Tuhan, biasanya kita malah menikmatinya dengan rasa bangga. Kenyataannya sampai di kurun milenial ini, kita tidak dahsyat, tidak perkasa, tidak benar-benar kuat atas ruang dan waktu. Bahkan tidak pinter, tidak ilmiah, tidak akademis dan tidak logis, tetapi juga malah tidak bijaksana. Allah Al-Aziz Al-Hakim, Maha Perkasa dan tapi Maha Bijaksana. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pelajaran yang baik, serta bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl ayat 125. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba Allah yang selalu bertasbih kepadanya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.